Renungan Harian Katolik, Selasa 2 Agustus 2022. Anugerah Allah yang memulihkan. Upaya kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel. Penyakitmu sangat payah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu, tiada kesembuhan lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dan dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dan besarlah jumlah dosamu. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Mengapa engkau mengadu karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dan dosamu besar jumlahnya, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya. Sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempat yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka berlipat ganda, dan mereka tidak akan berkekurangan lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tetap tinggal di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi karena dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin.
dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sungguh, Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamah Dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Anugerah Allah yang memulihkan. Hukuman dan janji pemulihan bangsa Yehuda. Hukuman dahsyat yang dialami Yehuda berupa pembuangan ke Babel adalah pantas, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Seandainya pun mereka tidak lagi dipulihkan, itu masih di dalam keadilan Allah. Betapa tidak, ibarat penyakit, boroknya sudah membusuk, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, kecuali dikerat. Namun, kalau seluruh tubuh terbungkus borok membusuk, apalagi yang bisa dikerat tanpa kehilangan nyawa? Penderitaan dan kegentaran akan berakhir jika Allah sendiri yang mengadakan pembaruan, yang adalah anugerah Allah, sebab mereka adalah bangsa yang berdosa. Pembaruan yang dilakukan Allah adalah pembaruan yang sejati, sebab tujuan utama pembaruannya bukanlah sekedar membebaskan bangsa Yehuda dari penjajahan bangsa lain, ataupun memberikan kehidupan yang lebih tenang dan aman. Tujuan utama pembaruan Allah adalah agar bangsa Yehuda kembali beribadah kepada Allah. Arah pembaruan sejati adalah mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia yang menyembah, memuliakan, dan mentaati perintah Allah. Kita dipulihkan oleh Yesus Kristus. Hanya orang yang pernah mengalami anugerah bisa mengucap syukur dengan tulus dan sepenuh hati. Orang baru bisa menyadari anugerah kalau kepadanya disingkapkan keberdosaannya. Seperti pelangi yang muncul seusai hujan deras, demikian pula anugerah Allah terlihat indah setelah penghukumannya. Kita bagaikan bangsa Yehuda yang pantas dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Namun Kristus adalah penyembuh dan penyelamat kita. Ia membasuh, membersihkan, dan menyembuhkan semua pengaruh dosa yang merusak kehidupan. Dialah yang diutus oleh Allah untuk melepaskan kita dari belenggu dan hukuman dosa. Renungan bacaan Injil. Upaya kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kisah Yesus berjalan di atas air. Yesus menyusul para murid yang sedang kesulitan berlayar oleh karena angin kencang, bukan dengan perahu lain, melainkan dengan berjalan di atas air. Ini memperlihatkan bahwa keganasan laut tidak berarti apa-apa bagi Yesus, karena Dia adalah Anak Allah. Berjalan di atas air membuat murid-murid ketakutan. Untuk memastikan bahwa Yesuslah yang dilihat murid-murid, Petrus memberanikan diri menyapa Yesus. Petrus meminta Yesus memerintahkannya untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Permintaan Petrus dikabulkan Yesus. Petrus pun mampu berjalan di atas air oleh karena kuasa Yesus. Namun karena dahsyatnya air bergelombang, kemudian timbul keraguan dan ketakutan. Petrus meragukan perintah Yesus dan kuasa Yesus yang sudah dialaminya, meskipun sesaat. Dalam situasi demikian, Petrus yang mulai tenggelam
Tidak ada cara lain kecuali berteriak memohon pertolongan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Yesus menolong Petrus dan akhirnya mereka masuk ke dalam perahu. Kemudian Yesus menenangkan para murid. Peristiwa Yesus berjalan di atas air ini terjadi beberapa saat setelah mukjizat pemberian makan 5.000 orang. Kedua mukjizat tersebut merupakan bagian dari program pelatihan bagi ke-12 murid Yesus, agar mereka semakin mengenal Yesus dan semakin mengerti bahwa Dia selalu hadir untuk mereka. Mengenal Tuhan dan memohon pertolongannya. Apa yang terjadi pada para murid mungkin juga terjadi pada kita. Goncangan dan gelombang kehidupan adalah latihan iman dan kesempatan untuk berdoa memohon pertolongannya. Tak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang luput dari perhatian dan kasih Tuhan. Meski kita menyebut diri anak-anak Tuhan, meski kita terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi mungkin kita belum mengenal Yesus dengan baik. Ini bisa diuji dengan sikap kita saat menghadapi masalah sulit. Sudahkah kita menunjukkan ketergantungan kita pada Dia? Sudahkah sikap dan tindakan kita didasarkan pada kuasa-Nya? Atau ketakutan menyelubungi hati dan pikiran karena hanya mengandalkan kekuatan sendiri? Berusaha mengambil waktu untuk bersendiri berdoa dengan Tuhan adalah salah satu cara agar kita semakin mengenal Dia dan belajar melibatkan Dia dalam segala hal di kehidupan kita. Tuhan selalu hadir untuk kita. Janji penyertaan-Nya ini seharusnya membuat kita berani menghadapi berbagai tantangan dan situasi sulit apapun dengan tetap setia kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu hadir untuk kami. Kami mau berusaha mengenal-Mu lebih dekat lagi, dengan rajin berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan melibatkan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami menjadi kuat dan tidak takut kepada segala permasalahan hidup. Kami memohon hikmat-Mu agar dapat menyelesaikan masalah apapun dengan bijaksana. Amin.